Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Fi hadha sabah insyaallah nabda'u bi qiraati hadzal kitab wa nudarribu ala qiraati hadzal kitab ma'al i'rab ma'an nahwu was sarf insyaallah taala. Falnasta'id. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallahi wa ba'd. Baik, insyaallah kita akan baca di muqaddimah kitab ini dan nanti saya harap setiap peserta bisa berinteraksi ya. Jadi kalau misalkan saya tanya, ini isim apa fiil? Ya silakan dijawab isim atau fiil. Karena dengan begitu kita bisa lebih eh, bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Toib. Kita mulai dari paragraf pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di awal-awal muqaddimah kitab disebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini biasanya para ulama ketika memulai sesuatu dan mengikrab kalimat bahasa Arab dan ternyata dalam lafadznya itu tidak diawali isim atau fiil, maka timbul pertanyaan, kira-kira Bismillahirrahmanirrahim ini pola jumlah apa? Apakah dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Dan jawabannya para ulama memberikan perkiraan i'rab. Nah, perkiraan. Maka para ulama menyebutkan ketika ada basmalah di awal-awal pernyataan kitab, biasanya diperkirakan ada sesuatu yang terbuang, yaitu abda'u bismillahirrahmanirrahim. Artinya aku memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga lafaz basmalah ini secara hakikat tidak memiliki, secara lafaz tidak memiliki i'rab, tapi secara hakikat dia adalah jumlah fi'liyah. Karena ada yang terbuang ya, yaitu abda'u. Aku memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai dengan membaca basmalah. Mengamalkan dari hadis Rasul. Kullu amrin dzibalin, kata Rasul, setiap perkara yang memiliki azam keseriusan, la yubda'u bi bismillahi fahuwa akbar. Yang tidak diawali dengan basmalah maka bisa terputus. Baik. Bismillahi. Bismi dengan ismun. Ismun itu nama. Kemudian bismillahi
Lafaz Allah di sini dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Rahman, Ar-Rahimi yang Maha Rahim. Rahman dan Rahim itu maknanya sama. Berasal dari kalimat rahmat atau kata rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim sama maknanya. Tapi biasanya kita terjemahkan dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi hakikat maknanya sama, yaitu berasal dari lafaz rahmat. Rahmat itu bermakna kasih sayang. Lalu kemudian, karena kita belajarnya nahwu shorof dasar, maka perhatikan simbol-simbol yang akan saya tuliskan. Dihapus dulu. Perhatikan ya. Catatan. Mim untuk mubtada. Kemudian kho untuk khobar. Kemudian fa panjang, fa gitu ya. Untuk lafaz yang menjadi fa'il. Ini kelihatan tidak? Ya, mim untuk mubtada, kho untuk khobar, fa untuk fa'il. Ini semua akan kita amalkan, kita praktekkan di lafaz-lafaz yang akan kita baca. Karena untuk mempermudah, lafaz yang menjadi mubtada nanti kita tulis mim, kemudian lafaz yang menjadi khobar kita tulis kho, dan lafaz yang menjadi fa'il, subjek, kita tulisi fa dan alif. Karena saya dulu belajarnya seperti itu. Diajari guru-guru seperti itu untuk mempermudah dan mempersingkat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini dari ayat surat Al-A'raf di Al-Quran. Alhamdu, adapun pujian. Nah, sebelum kita membaca teks Arab biasanya, ini kan sudah ada harokatnya. Karena kita masih awal-awal, kita pakai yang berharokat. Sehingga lebih mudah. Tapi nanti di kemudian waktu, mungkin kita akan nyoba yang tidak berharokat. Alhamdulillah, jadi seperti yang kita sebutkan di sebelumnya bahwa untuk membaca teks Arab itu ya mengidentifikasi lafaz itu melalui nahwu dan sorof. Nahwu itu harokat akhir, sorof itu bentuk kata. Nah, kita kalau membaca teks Arab
yang itu kayaknya masih awam dan tidak memiliki basic sama sekali, pasti butuh yang namanya kamus. Maka sebelum kita mencoba membaca ini semua, kita anggap ini semua belum berharokat semua, maka pertama adalah ngecek di kamus. Lafat alhamdu itu apa maknanya? Lalu kemudian kita cek harokatnya. Nah, gitu teknik pertamanya. Teknik yang paling dasar. Kita cek di kamus, lafadznya. Oh ternyata bacanya memang hamdun. Haknya fathah, mimnya sukun, dalnya dhammah. Lalu kita baca kata per kata. Karena di sini sudah ada harokatnya, maka kita lalui tahapan itu. Kita cukup mencari posisi i'rab atau identifikasi lafadz dari sisi nahwunya. Alhamdu, adapun pujian. Ini kan saya kasih simbol mim. Artinya alhamdu adalah mubtada. Yang namanya mubtada pasti ada khobar sebagai penjelas. Kira-kira ini dijawab. Yang menjadi khobar dari mubtada itu lafaz apa? Dari kalimat alhamdulillahilladzi hadana lihada. Mana khobarnya? Ada Yang mana? Lafaz yang mana? Lillahi atau alladzi atau hadana? alladhi 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 Lillahi alladzi atau hadana? hadana ada Oke, hadana. Ada yang jawab lillahi. Baik. Namanya masih belajar ya, tentu perlu latihan. Sebagai murojaah, khobar itu menjelaskan fungsinya. Fungsinya menjelaskan mubtada. Alhamdu sebagai mubtada, maknanya pujian. Ketika orang berbicara segala pujian, kemudian kalimatnya lillahi untuk Allah, alladzi hadana lihada. Yang jelas gampangnya ya. Dan ini kalau nggak salah sudah ada di penjelasan bab jumlah ismiyah mubtada khobar. Biasanya khobar itu disebutkan langsung setelah mubtada. Itu kaidah dasar. Khobar itu biasanya disebutkan langsung setelah lafadz mubtada. Maka dalam kasus ini, alhamdulillahilladzi hadana lihada, kita praktekkan kaidah dasar itu. Kalau alhamdu menjadi mubtada, langsung otomatis kita cari lafaz setelahnya. Oh lillahi. Oh berarti kemungkinan besar lillahi itu adalah khobar. Nah gitu ya, cara mengamalkan dan mempraktekkan kaidah secara langsung. Maka yang menjadi khobar di sini adalah lafaz lillahi. Alhamdulillahi, alhamdu adapun pujian, lillahi ialah bagi Allah. Allazi, allazi itu isim apa?
Isim mausul, Ustaz. Terus isim mausul, gampang ya. Alladzi isim mausul. Adapun jenis isim mausulnya ya nanti kita murojaah lagi. Alladzi yang, mananya yang, hada. Alladzi hadana lihada. Nah, kalimat hadana ini isim, fiil, atau harf? Fi'il. Fiil. Tahu dari mana fiil? Tentu kalau kita ditanya tahu dari mana ya jelas karena kita nggak punya kemampuan selain kemampuan basic. Jadi ya kita ngecek di kamus. Nah gitu ya. Polanya masih dengan cara yang pertama tadi tahapan awal. Lafat hadana kita nggak tahu misalkan nggak tahu sama sekali lafat ini apa, maka otomatis kita ngecek di kamus, kamus Arab. Oh ternyata hada itu bermakna ketika diterjemahkan ke Indonesia bermakna memberikan hidayah. Nah, itu kan maknanya pekerjaan atau perbuatan. Oh, berarti otomatis hada adalah fiil. Nah, gitu ya gampangnya. Jadi kalau ditanya tentang apakah lafaz ini isim fiil harf, kita ngecek di kamus yang kita miliki. Kecuali kalau sudah punya jam terbang membaca kitab yang sudah mumpuni, sudah sering menemukan lafaz ini, maka itu otomatis bisa memaknai lafaz ini sebagai isim atau fiil atau harf. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdu adapun pujian. Lillahi ialah bagi Allah. Alladzi yang ia itu Allah. Isim mausul itu biasanya merujuk kepada lafaz sebelumnya. Jadi karena lafzul jalalah, lafaz Allah itu mudzakkar, maka isim mausulnya juga mengikuti mudzakkar. Karena lafzul jalalahnya Allah itu mufrad, tunggal, maka alladzi juga mengikuti hal itu, maka bentuknya menjadi mufrad tunggal. Alladzi itu isim mausul, mufrad, mudzakkar. Alladzi yang ia itu Allah, hada memberikan hidayah. Nah, kepada kami. Nah, namanya fiil, kira-kira fa'ilnya apa? Karena fiil dan fa'il itu tidak bisa dipisahkan. Di mana ada fiil, di mana ada kata kerja, pasti dan wajib hukumnya ada pelaku pekerjaan. Karena nggak mungkin ada suatu peristiwa tapi tidak ada yang menginisiasi. Yang memberikan hidayah siapa di sini? Siapa fa'ilnya? Itu tinggal kita cari nanti ya. Di mana ada fiil pasti ada fa'il. Itu kaidah dasar banget. Bagaimana di mana ada mubtada pasti ada khobar. Alladzi yang ia itu Allah hada memberikan hidayah. Siapa alladzi? Jadi fa'ilnya adalah alladzi merujuk kepada lafaz alladzi sebelumnya. Alladzi yang ia itu Allah hada memberikan hidayah siapa alladzi kepada kami lihada untuk ini. Maksudnya untuk agama ini. Kemudian wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nah, lagi-lagi kalau kita membaca teks Arab, kalimat atau paragraf dan kita belum memiliki banyak gudang kosakata mufradat, hal pertama adalah ngecek di kamus. Harus siap sedia kamus, baik kamus fisik maupun digital. Sehingga kita bisa mengidentifikasi
hal yang paling dasar dari lafaz itu. Apakah dia isim atau fiil atau harf. Wa ma kunna, ma di sini bermakna tidak, bermakna nafi. Wa ma kunna, kemudian lafaz kunna ini adalah fiil kana yang bentuk perubahannya pada isim domir nahnu. Lafaz kana yakunu dan memakai fiil madhi kana ketika perubahan bentuk domirnya ke nahnu itu menjadi kunna. Wa ma kunna, dan tidaklah ada siapa kita. Itu kalau terjemahkan Indonesia ya. Sebenarnya karena yakunu itu tidak banyak diartikan. Artinya tidak memiliki arti secara khusus. Hanya saja beberapa ulama menyebutkan karena yakunu itu maknanya al-wujud. Ada, sesuatu yang ada. Itu kenapa alam semesta itu juga disebut sebagai al-kaun. Sesuatu yang ada. Dan ayat-ayat Al-Quran juga disebutkan ayat-ayat kauniyat di sana. Ketika berbicara tentang alam semesta, ayat Al-Quran itu diistilahkan sebagai ayat-ayat kauniyat. Ketika berbicara tentang gunung, laut, pepohonan, dan sebagainya, itu disebut ayat-ayat kauniyat karena berbicara tentang alam semesta. Kembali ke pembahasan, wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah ada siapa kita linahtadiya mendapatkan hidayah. Ini mendapatkan hidayah dari kata ihtada yahtadi. Nahnu nahtadi pakai fiil mudhari. Ihtada yahtadi dalam bentuk perubahan fiil mudhari. Nahtadi, kami mendapatkan petunjuk. Nah, kita cek di kamus ihtada yahtadi itu apa? Atau kita cari langsung nahtadi atau linah tadi, kita cek di kamus. Kira-kira muncul nggak maknanya? Kalau kita tulis semua lafaz ini, linah tadi, dalam kamus digital misalkan, ternyata nggak muncul artinya, kita hapus huruf pertama, lamnya kita hapus. Tersisa nah tadi. Kalau nggak muncul juga maknanya, artinya nggak ada dalam kamus, kita hapus lagi huruf yang kedua, lam, nun kita hapus. Tinggal ha, ta, dal, dan ya. Nah, itu biasanya sudah muncul di sana. Karena kamus kan mengikuti apa namanya perubahan asal dari suatu fiil. Nah, gitu polanya. Cara mudah untuk memakai kamus digital. Linah tadiya, kita mendapat hidayah. Wa ma kunna linah tadiya, dan tidaklah kita mendapat hidayah. Laula, laula itu diterjemahkan tanpa. Tanpa ada. Kalau dalam bahasa Arab, laula itu maknanya harfu imtina'il wujud. Harf yang sifat, makna, dan fungsinya menghapuskan keberadaan. Menafikan keberadaan. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah kita mendapatkan hidayah laula tanpa an hadanallah, tanpa adanya hidayah dari Allah. Itu makna gampangnya. Laula, andaikan tidak ada, itu ada an hadanallah, yaitu hada, memberikan hidayah, nah kepada kami,
Allahu siapa Allah. Nah, lafaz jalalah di sini adalah fa'il dari hada. Karena memang hanya Allah yang memberikan hidayah. Nah, ini ayat Al-Quran ya. Semua ayat Al-Quran. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nah, seperti itu kita akan belajar. Pelan-pelan insya Allah kalau sudah terbiasa akan mudah. Karena kita masih awal-awal jadi kadang masih asing dengan metode yang asing dan juga masih kagok kalau ditanya apakah ini posisinya mubtada atau khobar atau fa'il. Terlepas dari itu semua, nikmat yang paling besar bagi seorang yang berusaha untuk mendapatkan ilmu Allah adalah ilmu itu sendiri. Tentu tujuan kita belajar nahwu sorof utamanya bukan untuk baca kitab, tapi untuk memahami Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Karena Al-Quran berbahasa Arab, hadis Rasul berbahasa Arab, mau nggak mau kita harus belajar nahwu sorof untuk mencoba memahami kalamullah dan kalamur Rasul. Adapun baca kitab itu latihan di tahapan pertengahan. Itu kenapa yang kalau kita melihat pesantren-pesantren itu belajar nahwu sorof agar bisa baca kitab itu sebenarnya bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah para ulama menyebutkan untuk memahami kalamullah. Dalam asar disebutkan a'ribul Quran, i'rablah Al-Quran itu fa innahu arabi. Kalau tidak salah perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. I'rablah Al-Quran itu sesungguhnya Al-Quran adalah bahasa Arab. Nah, kalau kita belajar bahasa Arab tapi nggak memiliki kepekaan ketika membaca Al-Quran, ya bisa dikatakan salah tujuan. Kalau hanya sekedar baca kitab, bisa membaca kitab ini, kitab itu, kitab para ulama, itu bagus. Tapi bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah memahami bahasa Al-Quran kalamullah. Sehingga di sana kita akan melihat banyak hal yang sangat-sangat istimewa yang bisa menambah iman kita. Baik, kita lanjutkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi faizina biridallahi wa ba'du. Titik. Wassalatu dan adapun apa maknanya sholat? Oh, ternyata sholawat. Doa maknanya. Wassalatu dan adapun sholawat. Wassalamu dan salam ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Nah, di sini kalimat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah kita sudah menemukan mubtada'nya. Isim yang berada di awal kalimat otomatis menjadi mubtada. Kira-kira khobarnya ini yang mana? Apakah wassalam? Apakah ala sayyidina? Atau Muhammadin? Atau Rasulillah? Coba dijawab. Oke, jawaban pertama Muhammadin wassalam. Rasulillah. Oke, ada yang jawab Muhammadin Rasulillah. Ala sayyidina. Ada jawaban lain? Ala sayyidina. Insyaallah. Baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah. Yang jawabannya wassalamu belum benar. Yang jawabannya Muhammadin Rasulillah juga belum benar. Yang jawabannya ala sayyidina
Nah, inilah khobar. Loh, kok bisa, Ustaz? Bukannya tadi katanya khobar itu biasanya terletak setelah mubtada langsung. Itu kan kaidah dasarnya seperti itu. Iya, memang kaidah dasarnya seperti itu. Tapi jangan menafikan kaidah yang lain. Kita juga belajar bahwa khobar itu fungsinya sebagai penjelas, pelengkap makna mubtada. Nah, kalau kita tahu makna dari setiap lafaz ini, wassolatu dan sholat atau sholawat, wassalamu dan salam. Apakah wassalam itu kalimatnya? Lafaz wassalam menjelaskan dan melengkapi makna sholat. Ternyata setelah dipikir, oh, tidak juga. Tidak memberikan makna yang bagus. Wassolatu dan adapun sholawat, wassalam dan salam. Ya, apa maksudnya sholat dan salam itu? Nah, begitu ya, artinya khobar itu menjelaskan. Maka ketika kita menemukan lafaz yang tidak benar-benar presisi untuk dijadikan khobar, kita pindah lafaz setelahnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Sholawat dan salam atas Tuhan kita. Oh, berarti sholawat dan salam itu diperuntukkan untuk Tuhan kita. Akhirnya jelas maknanya. Nah, begitu ya. Polanya begitu. Jadi ketika ada lafaz setelah mubtada yang kemudian ternyata tidak presisi dalam menjelaskan dan melengkapi makna mubtada, kita pindah lafaz setelahnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina. Sholawat dan salam ala sayyidina ialah atas Tuhan kita Muhammadin Rasulillah. Nah, yang jawab Muhammadin Rasulillah, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, namanya belajar. Nah, begitu ya polanya. Kita pelan-pelan insya Allah. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sahbihi. Lafaz sohbun ini jamak dari sohibun. Bentuk plural dari sohibun. Maknanya sahabat. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Muhammad Rasulullah. Nah, ini domir alihi dan wa sahbihi. Ada domir hi di situ. Itu merujuk kepada isim Muhammad Rasulullah. Wa ala alihi wa sahbihi al-faizina, yang sukses berhasil. Faizun itu sukses berhasil. Jamaknya faizuna. Itu kalau dalam keadaan marfu. Tapi di sini karena dia naat ya. Naat itu kata sifat yang mana mensifati lafaz-lafaz sebelumnya. Al-faizin. Naat itu mengikuti man'ut. Kalau man'utnya majrur, maka naatnya juga majrur. Kita melihat lafaz sebelumnya wasahbihi, dia majrur, ba'nya kasroh, maka al-faizina juga ikut menjadi majrur. Tapi karena dia bentuk jamak mudzakkar salim, maka kita sesuaikan dengan majrurnya jamak mudzakkar salim, yaitu dengan huruf ya. Nanti di murojaah ya materi-materinya. Al-faizina, yang sukses berhasil, biridallahi, dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du, terakhir. Wa ba'du, coba saya tanya. Wa ba'du itu isim, fi'il, atau harf? Isim. Fi'il. Ba'du setahu saya isim ya. Isim. Oke, jawabannya ada dua. Isim atau fi'il. Isim zorof.
Dzaraf zaman kalau nggak salah. Isim dzaraf zaman. Oke. Nah, kalau kita nggak punya atau tidak mengetahui itu ya, sekali lagi ngecek di kamus. Tapi kalau pernah belajar ya langsung kita jawab aja. Nah, ba'du ini isim dzaraf. Jadi Mumtaz tadi yang jawab isim dzaraf. Jadi tinggal kita lihat apakah dia dzaraf zaman atau dzaraf makan. Baik. Itu cara dasar kita membaca dan mengidentifikasi lafaz. Maka untuk pagi ini cukup insya Allah. Selebihnya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup sehingga kita bisa diskusi lebih leluasa. Dan juga nanti insya Allah saya share kitab dan rekamannya ya. Insya Allah ada rekamannya bagi yang belum bisa bergabung. Karena niat kita adalah semua muslim harus punya ilmu dasar. Umat Islam harus punya ilmu dasar keislaman. Sehingga semuanya ya harus punya keseriusan dalam belajar agar tetap menjadi muslim yang benar-benar berilmu. Kan kalau muslim yang tidak berilmu itu kata Abu Hanifah dipertanyakan keislamannya. Bahkan kata beliau ketika berbicara tentang keimanan, orang yang beriman hanya ngikut taklid saja itu dipertanyakan keimanannya. Sehingga kita harus berusaha berilmu. Toh semua ilmu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan di grup ya. Waffaqakumullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga istiqomah semuanya.